Halo nakama, kita lanjutkan lagi ya breakdown Boruto to Blue Vortex chapter 8-nya. Adegan kedatangan Ego Jubi ini menjadi menarik lagi karena di antara mereka itu sudah diketahui satu kekuatan yang fenomenal khas nih, dewanya para shinobi di masanya, Mokuton elemen kayu. Ternyata di chapter 8 ini para Ego Jubi ini memiliki Mokuton elemen kayu loh teman-teman. Nah, kok bisa seperti itu? Apakah kala itu memang betul ya jika kemampuan Hashirama itu bisa Mokuton sebegitu masifnya juga karena pohon dewa yang mana itu terhubung pada Jubi di masa itu? Ingat ya bahwa pohon dewa itu tumbuh awalnya adalah ekor dari Jubi sendiri. Sekarang Ego Jubi telah menunjukkan manifestasi dari evolusi lebih lanjut lagi kan. Kira-kira siapa di antara Ego Jubi ini yang memiliki perwujudan Mokuton paling kuat dan mengesankan? Dan Mokuton dalam bentuk apa nih sebenarnya yang digembor-gemborkan sekarang ini? Well, ini akan sangat menarik sih untuk didiskusikan lebih lanjut lagi. Wait nakama, info penting ya sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe dua channel terbaru kita, Saga to Blue Vortex dan juga Joy Boy The Library of Nika. Untuk channel Saga to Blue Vortex kita akan buat pembahasan per episode One Fiction Boruto nih dan akan adaptif juga serta konsisten upload di sana. Sementara untuk kalian yang suka tema One Piece nih, kita sudah siapkan channel khusus yang up to date membahas tentang perkembangan Nika yang menggelora. Jadi bisa dibantu support ya teman-teman untuk subscribe keduanya dan aktifkan lonceng notifikasinya gratis. Thank you dari bahasa. Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya dari sini. Nah teman-teman, chapter ke-8 ini tak henti-hentinya membuat kita penasaran kan. Sekarang selain Jura yang digdaya itu, ada satu lagi informasi yang menarik, Mokuton. Ya, para Ego Jubi ini dikatakan menguasai kemampuan elemen kayu loh. Nah, bukannya luar biasa tuh mereka sekarang ini. Anyway, informasi tentang Mokuton sendiri adalah sebuah hal yang menjadi daya tarik tersendiri, rahasia dan juga pengembangan cerita dalam dunia shinobi masa lalu kan. Jika kita ingat, Hashirama dahulu mempopulerkannya. Tetapi kalian dulu pernah dengar gak ada teori yang mengatakan bahwa nama Moegi Kazamatsuri itu bermakna tunas tersebut? Bahkan dulu kita juga berpikiran Moegi ini mirip Yamato nantinya dan dia menguasai Mokuton loh. Nah ternyata sekarang itu relevan teman-teman, tetapi melalui para Ego Jubi sendiri mereka menguasai Mokuton. Dalam chapter ini ditampilkan ketika Jura ini marah pula, para shinobi Konoha yang mengepungnya itu langsung diledakkan dengan elemen kayu tersebut, yaitu seperti akar yang menjulang tinggi dan itu pada basicnya itu adalah elemen kayu dan itu jelas Mokuton nih. Pada dasarnya yang membuat Mokuton kayu itu luar biasa adalah kekuatan itu begitu kuat bahkan untuk menjegal monster besar sekalipun. Sepertinya Ego Jubi bisa memiliki Mokuton itu adalah karena Jubi sendiri juga terhubung pada cakra seseorang yang diserapnya. Apakah itu semuanya karena kemampuan Doton dari Moegi yang membuat Genkai baru untuk mereka? Atau memang sedari awal para Ego Jubi gak hanya Moegi nih memang bisa melakukannya karena mereka adalah evolusi Shinju. Nah selain itu Shinjutsu juga masuk dalam hipotesa kali ini perihal Mokuton nih. Semua yang dilakukan Ko dengan tanda ekstrakan itu menyebabkan perubahan evolusi dari Ego Jubi sendiri. Setelah dia mendapati cakra dari orang-orang seperti Soegi, Ba, Kazamatsuri, dan Sasuke itu, mereka bisa mentransformnya ke dalam satu entitas besar yakni Jubi. Jubi yang tersisa berubah menjadi humanoid kemarin itu dan akhirnya menjadi akar pohon besar dari Shinju. Muncullah keempatnya sekarang ini. Informasi yang tergambarkan pada chapter ke-8 ini dikatakan bahwa Shinju ini bisa menggunakan elemen kayu. Dari sini kita jadi bisa merelevankan teori kala itu seputaran Mokuton Hashirama nih, pohon dewa Shinju dan juga kekuatan yang awalnya energi itu diserap Hashirama dengan Sage modenya. Kalian ingat gak hal yang paling ramai tentang Mokuton Hashirama itu dari mana dia dapatkan? Pasti tak sedikit yang bilang hipotesanya seperti ini kan. Hashirama ini adalah shinobi yang berasal dari Senjutan. Mungkin kemampuan itu berasal dari leluhurnya, tetapi informasi itu juga kurang kuat sepertinya. Misteri tentang Hashirama kedua kala itu adalah soal Senjutsu energi alamnya kan. Banyak yang bertanya-tanya di mana dia mendapatkan itu. Tak sedikit dari kita yang persepsikan jika Hashirama mendapat itu dari hutan Shikotsurin yang sampai sekarang belum pernah ditampilkan seperti apa wujud secara mendalam, sementara Ryuchi dan Myobokusan kita sudah diperlihatkan. Kita menganggap ya bahwa tempat di kerajaan para siput itu dulunya adalah tempat di mana pohon dewa itu tumbuh.
maupun akar Shinju itu juga pada berada di sana jauh sebelum perang Shinobi keempat. Mungkin itu adalah era di mana sebelum Kaguya pula, atau memang mungkin pertempuran Kaguya dengan para keturunan Hagoromo dan Hambura kala itu berada di dekat sana. Kala itu memang Kaguya sempat menggunakan Jubi untuk bertransformasi dan juga bertempur kan. Bayangkan jika emang benar di sana, ya wajar Hashirama ketika belajar Sagemonia di tempat itu dia menyerap dan mendapati energi sangat besar tak seperti yang lainnya, karena yang diserap adalah energi dari pohon dewa Shinju. Dan itulah kenapa dia membangkitkan Mokuton. Kita malah membayangkan jika Hashirama itu menguasai Sagemoni dulu barulah Mokuton teman-teman, karena dia juga menguasai elemen tanah pula kan, sesuatu yang identik pula dengan Moegi maupun Yamato kala itu. Nah, yang menarik jika Hashirama melakukan itu dan dengan serapan energi pohon dewa ini jadi masuk akal lagi di era ini kan, karena Ego Jubi atau Shinju yang dikatakan dalam chapter ke-8 ini bisa menggunakan elemen kayu pula. Ya mungkin memang sedari awal ya Shinju itu memiliki kemampuan bagi siapa saja yang bisa menyerap cakra mereka dan energi itu didapatkan. Mereka akan mendapati kemampuan yang awalnya dimiliki oleh pohon dewa tersebut. Nah logikanya ya sob, esensi luarnya Shinju kan juga kayu ya atau pohon besar kan ya. Jadi mungkin itu adalah salah satu kemampuan dan kekuatan yang didapati oleh seseorang yang terhubung pada pohon Shinju itu sendiri. Selain itu pohon ini bisa sangat berguna untuk membuat buah Shinju itu sendiri yang punya genetika besar jika ditanamkan atau dikorbankan salah satunya Otsutsuki untuk menghasilkan genetika yang sangat besar pula. Tetapi itu mungkin yang sering kali ditampilkan adalah untuk transformasi sosok Otsutsuki itu sendiri kan. Dari data masa lalu kita sendiri semuanya sudah terungkapkan seperti apa pohon tersebut, dan Kaguya menjelaskan dengan sangatlah terperinci bahwa ribuan tahun lalu umat manusia itu melakukan pertempuran tak terhitung jumlahnya, meninggalkan bumi direndam oleh darah, tetapi pohon itu tetap tumbuh dari darah korban dan juga mendapatkan nutrisi dari klan Otsutsuki. Kaguya sebenarnya menganggap bahwa memakan buah tersebut adalah hal tabu, tetapi karena keadaan terdesak dia memakannya dan lihat dia menjadi seorang dewi kelinci. Shinju sendiri adalah perwujudan dari Jubi, ekor Jubi yang mana itu ditanam ke tanah lalu tumbuh menjulang tinggi layaknya bawang yang ditaruh di pot tersebut. Jubi itu akar-akarnya itu salah satunya adalah nutrisi besar yang akan menghasilkan jenis pohon dewa. Nah selain itu Shinju itu adalah entitas yang benar-benar tanpa perasaan loh maupun ambisi besar. Dia itu netral dan hampir tak tergoyahkan keberadaannya sepanjang zaman. Inilah yang mungkin mendasari bagaimana dari Shinju yang notabene juga bagian dari kayu itu, pohon yang besar tersebut dan akar-akarnya mereka memiliki kekuatan energi atau mendapatkan sesuatu darinya untuk menghasilkan Mokuton. Dari sana itu memang relevan lagi jika para Ego Jubi itu memilikinya. Dan itulah kenapa para Ego Jubi sendiri itu memilikinya. Jujur kita sendiri selama dalam era bot ini telah membuat beragam teori ya pembahasan tentang Mokuton itu, dari mulai fakta, teori dan juga beberapa karakter yang akan memilikinya. Siapa sangka teman-teman kemampuan ini akhirnya diungkapkan lagi. Dulu Jonin yang dianggap akan terhubung dengan Mokuton, kini dengan cara melalui kopian Ego Jubi itu bisa menampilkan hal tersebut. Matsuri Ego Jubi salah satunya. Dan di chapter ini Jura telah menunjukkan kepada kita bahwa dengan cara apapun dia bisa tiba-tiba meledakkan akar-akar pohon tersebut, sama seperti ketika Obito kala itu juga melakukannya, atau bahkan Madara dalam perang dunia Shinobi keempat. Wow, that will be interesting. Gimana menurut pendapat kalian sendiri? Nah jadi cukup dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai Mokuton Shinju Ego Jubi Boruto 2 Blue Vortex chapter ke-8-nya. Kita lanjutkan next time lagi ya teman-teman. Nah jika yang ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.